Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Jakarang Ajaib. Di sini kami ingin mempraktekkan bagaimana caranya untuk hosting sebuah website di sebuah virtual machine Ubuntu. Nah, tanpa basa-basi, mari kita langsung mempraktekkan cara tersebut. Jeng jeng. Jadi kita itu yang pertama-tama itu akan menjalankan sudo apt sudo apt upgrade dan juga sudo apt update. Tapi di video kali ini kita tuh dari kelompok saya ini kita tuh nggak usah di enter lagi, diinstal lagi karena sebelumnya kita sebelumnya udah pernah ngejalanin. Jadi saya akan menjelaskan aja apa aja yang perlu disiapkan ketika mau memulainya ya. Nah, karena tadi udah dijalanin yang sudo apt ini, sekarang kita akan menjalankan curl fssl yang dimana itu kita akan menjalankan Node.js versi terbarunya gitu, versi 20. Jadi kita masuk ke reponya dan kita ngejalaninnya di sini. Masukinnya gitu. Terus kita tungguin dulu aja. Nah, karena kita nggak ngejalanin jadi kita hapus lagi. Dan saya cuma ngejelasin apa aja yang perlu. Terus selanjutnya yang ketiga itu kita akan jalanin sudo apt install min y git Node.js dan kita langsung ngejalanin atau ngeinstall 3 komponen sekaligus, yaitu git, Node.js dan juga nix. Setelah itu kita akan menjalankan sudo npm install min g pm2 itu yang dimana itu berfungsi sebagai aplikasi backend yang kita tuh akan tetap berjalan secara online gitu di latar belakangnya. Nah, setelah menjalankan itu, kita tuh akan cek, yaitu dengan cek git versionnya, apakah itu udah bisa siap dipakai, terus juga ngecek Node.js-nya, apakah udah bisa dipakai, dan juga nix-nya, apakah sudah bisa digunakan gitu. Setelah ngecek semuanya, ngecek PM2 juga apakah bisa digunakan, terus kita tuh langkah terakhirnya itu tuh kita tuh nge-git clone GitHub yang mau kita buat gitu. Jadi yang terakhir tuh kita tuh ngambil kode dari aplikasi yang menggunakan yang melakukannya itu pakai git clone dari repository GitHub dari si GitHub yang sudah disediakan gitu. Jadi foldernya itu sudah berhasil masuk ke dalam servernya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, jika repositori sebelumnya sudah teman-teman cloning, ya, maka tahap berikutnya teman-teman bisa melihat repositori tersebut nih dengan cara ls-nya. Nah, di sini akan ada sebuah folder yang bernama keamanan sistem API dengan JWT. Ya. Dan untuk masuk ke folder ini dapat dilakukan dengan cara cd terus nama foldernya keamanan sistem API dengan JWT. Nah, maka akan masuk ke folder ini dan kita lihat kembali nih. Nah, dalam folder ini terdapat dua folder lagi, yaitu folder backend dan folder frontend. Di sini kita akan melakukan konfigurasi untuk backend terlebih dahulu, ya. Kita masuk cd backend. Kalau ada spasi, kita harus berikan garis miring seperti ini ya. Nah, setelah kita masuk ke folder backend, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah dengan menginstal Node Package Manager terlebih dahulu, yaitu dengan cara sudo npm install.
Kita klik enter. Nah, di sini sudah berhasil diinstal. Dan berikutnya ketika kita ingin menjalankan ya backend-nya itu dengan cara sudo npm run dev. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di sini ya servernya itu berjalan di localhost 8000. Kita klik Ctrl C untuk menghentikan. Nah, berikutnya kita akan melakukan setting ya untuk PM2-nya. Ya, itu dengan cara PM2 start tadi namanya npm run dev ya. npm run dev ini untuk menjalankan backend-nya dan kita akan membuat sebuah folder yang bernama jwt API. Nah, di sini ada dua JWT API karena di sini sebelumnya saya pernah membuat folder ini juga ya untuk latihan. Jadi ini yang baru nih, yang ID 1 yang baru. Nah, jika sudah, kita bisa mengecek statusnya juga. Ini online, ada dua online. Dan kita bisa melakukan save konfigurasi, yaitu dengan cara PM2 save. Nah, di sini telah berhasil di save. Dan berikutnya kita akan membuat ketika kita menutup si terminal ini dan mengakses terminal lagi, si JWT API ini itu statusnya akan tetap online, jadi nggak hilang gitu loh. Itu dengan cara PM2 start up. Nah, jika sudah, teman-teman bisa copy yang ini. Sebentar. Kita copy aja langsung. Kita enter. Nah, di sini telah berhasil di setting ya. Dan ketika kita coba keluar ya, kita coba keluar dan di sini kita masuk lagi ke terminal. Nah, PM2 list. Nah, di sini yang tadinya JWT API dengan ID 1, statusnya tetap online. Nah, berikutnya kalau teman-teman ingin menyeting Nginx, nah itu dengan cara sudo nano slash etc, kita harus besar dulu, slash etc slash nginx slash sites available slash jwt API. Masukin passwordnya. Oh, ada salah ketik ya teman-teman, sorry. Oh ya, ada yang typo. Nginx. Nah, di sini oke, kita hapus dulu aja kali ya. Yang konfigurasi sebelumnya kita hapus dulu aja. Kita mulai dari awal ya. Dan teman-teman bisa scroll. Ini ya.
Kita ajak sini. Nah, mungkin untuk bagian yang front ini bisa kita hapus dulu, bisa disetting belakangan. Jadi ini untuk yang backend dulu ya. Nah, kalau untuk save-nya itu dengan cara Ctrl O ya, Enter, Ctrl X. Nah, berikutnya di sini kita akan memberikan sebuah komen yaitu sudo ln -s /etc /engine x /site available /jwt API ya, sorry ada salah, JWT API, dan ini akan dipindahkan ke /etc/engine x /sites enable. Nah, di sini akan muncul sebuah pesan nih, pesan error nih. Ini terjadi karena si file ini tersedia ya. Karena sebelumnya saya sudah pernah membuat project ini. Nah, kalau teman-teman penasaran bisa dihapus dulu aja ya, sudo rm min rf, terus kita copy ininya, copy. Nah, dihapus, terus saya masukin lagi. Nah, udah bisa ya, nggak ada pesan error. Nah, kalau udah, teman-teman bisa ketik sudo engine x min t. Di sini konfigurasinya udah oke. Terus sudo systemctl restart engine x. Nah, sudo systemctl restart engine x ini untuk melakukan restart ya pada si engine x-nya. Nah, yang terakhir kita akan ngecek status dari si engine X-nya. Nah, di sini statusnya running ya. Berarti telah berhasil melakukan konfigurasi pada engine X-nya. Di sini kita bakal masuk ke langsung phone M-nya. Kita masuk dulu ke kamar dan sistem API dengan cd. Nah, lalu kita slash phone N untuk masuk ke dalam folder phone N-nya. Selanjutnya kita ls untuk melihat list file dan folder yang ada dalam phone N. Lalu kita sudah npm install buat mastiin dependensi Node.js-nya itu sudah terinstall semua gitu. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, selanjutnya kita ngelakuin sudo npm random buat tes si phone-nya. Di sini dapat dilihat kalau sudah bisa di run gitu. Nah, selanjutnya kita hentiin dengan Ctrl C. Nah, selanjutnya kita akan keluar dari folder front end dan keamanan sistem API-nya. cd // kita enter, lalu kita bakal ngedit konfigurasi si engine X-nya. Enter. Nah, di sini kita bakal nambahin konfigurasi si front-end-nya. Kita copy aja dari WhatsApp. Copy.
Nah, di sini kita paste di atas location API yang bagian backend-nya. Kita paste di sini. Nah, kalau sudah selesai, kita Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Selanjutnya kita akan ngelakuin simbol link. Nah, di sini terlihat bahwa sudah ada ya filenya, jadi kita skip aja. Lanjut, kita ngelakuin sudo nginx mintech. Di sini kita ngetes si nginx-nya. Nah, di sini ada tes is successful, berarti konfigurasi nginx-nya sudah siap dan berhasil kita gunakan. Nah, di sini kita restart si nginx-nya. Lalu di sini kita masuk ke phone ini lagi. Terus kita masuk ke src. Nah, di sini kita lihat list file dan folder yang ada di dalam src. Di sini ada app.txt. Nah, di situ kita akan ngedit file ini app.txt-nya. Kita sudo nano. Nah, di sini localhost 8000-nya akan kita ubah menjadi API. Semua localhost-nya itu bakal kita ubah jadi API. Agar nanti permintaan itu dapat diteruskan oleh nginx ke backend gitu, yang berjalan di port 8000. Ini kita ubah juga. Kita cek ke bawah. Nah, kalau sudah, langsung aja kita Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Nah, setelah itu kita akan ngelakuin udah akan keluar dari si src-nya. Kita cd titik. Lalu kita akan ngelakuin sudo npm run build buat ngejalanin si front end statisnya. Enter. Nah, di sini proses buatnya itu buatnya akan menggunakan void buat memasukkan folder disk yang berisi semua set statis front. Nah, di sini sudah terlihat bahwa berhasil dijalankan. Oke, kita lanjutkan ya. Kita kembali ke root project terlebih dahulu. Masukkan perintah cd titik size titik. Nah, setelah itu kita buat folder untuk front end di servernya dengan perintah sudo mkdir npm. Nah, yang mana perintah ini tuh tujuannya untuk menyiapkan lokasi penyimpanan file build front end-nya. Setelah itu kita masuk lagi ke folder front end. Setelah itu kita coba salin file build-nya, masukkan kode perintah sudo cpml disk slash bintang slash var slash front end. Nah, perintah ini namun ternyata perintah ini gagal ya, karena path tujuan kita salah, atau path yang kita maksud tuh gak ketemu gitu.
Kita coba lagi dengan perintah yang sama. Coba kita tambahkan perintah html size n. Nah, sekarang file berhasil disalin ya. Di sini kita ingin ngecek isi folder html nya. Kita bisa masuk ke folder html nya dulu dengan masukkan perintah cd. Nah, kita bisa setelah itu kita bisa mengeceknya dengan perintah masukkan perintah ls. Nah, di sini terlihat ya folder frontend-nya sudah ada. Selanjutnya kita kembali ke folder konfigurasi ngx. Nah, sini kita cek, ternyata file konfigurasi JWT API-nya sudah ada. Lalu kita kembali lagi, kita kembali dulu. Kembali ke folder ngx-nya, nginx. Setelah itu kita coba buat symlink konfigurasinya. Maksudnya kita hapus file JWT API-nya dulu ya. Nah, ternyata gagal karena file itu emang nggak ada di folder gitu. Coba kita buat symlink konfigurasi. Di sini gagal karena sebelumnya itu udah pernah dibuat gitu, jadi tidak bisa dibuat ulang. Selanjutnya coba kita hapus konfigurasi defaultnya. Kita masukkan perintah sudo rm ngx set enable slash default. Gagal lagi karena file defaultnya itu sudah tidak ada, sudah pernah dihapus ya. Coba kita tes konfigurasi ngx-nya. Ternyata hasilnya valid ya, tidak ada error. Coba kita restart nginx-nya, masukkan perintah sudo systemctl restart nginx. Kemudian kita cek status nginx-nya. Nah, di sini terlihat bahwasannya aktif ya. Statusnya aktif berarti nginx-nya berjalan normal. Nah, di sini kita bisa cek di bagian network, pastikan itunya kita cek IP servernya dengan perintah IPA. Nah,
IP yang kita gunakan itu yang IP yang ini ya, 172.18. Nah, ini adalah IP server kita. Mungkin bisa di copy untuk disimpan buat kemudian nanti dicek. Kita masuk ke Chrome. Nah, di sini sudah berhasil ya. Front end-nya berhasil ditampilkan. Kita coba isi username. Secret key-nya kita isi bebas ya. Nah, username-nya kita masukkan, kemudian password-nya. Setelah itu kita klik login. Nah, di situ muncul ada tokennya. Token JWT-nya berhasil dibuat. Setelah itu kita verifikasi tokennya. Nah, setelah diverifikasi, data usernya tuh berhasil di decode. Nah, selanjutnya kita coba buka di browser biasa ya, di Chrome biasa, bukan di luar Ubuntu. Nah, di sini kita bisa lihat setelah kita memasukkan IP tadi, aplikasinya langsung muncul ya. Ini adalah halaman login untuk mengetes autentikasi JWT-nya. Nah, di sini saya masukkan secret key-nya. Itu terserah ya mau apa aja. Kemudian kita masukkan username. Kita masukkan password-nya yang tadi sudah kita buat. Kita klik login. Nah, di situ setelah login berhasil tuh aplikasi langsung menampilkan token JWT-nya yang di generate ya. Nah, token ini berisi informasi user seperti ID, username, terus waktu dibuat dan waktu expirednya.